Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita untuk kembali bersua. Mudah-mudahan menjadikan kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita mendapatkan cahaya-cahaya kehidupan. Sebab cahaya kehidupan itulah yang akan memberikan ketenangan, kebaikan untuk kita untuk terus menapaki kehidupan di dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan di akhir kelak. Kita sering terjebak dalam kegelapan dan di dalam kegelapan itulah kita membutuhkan cahaya. Cahaya kehidupan itulah yang akan membimbing kita untuk semakin dekat kepada Allah, untuk semakin mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ad-dhulumatu khamsun." Kegelapan dalam kehidupan manusia itu ada 5. Was-suruju laha khamsun. Dan lampunya juga ada 5, penerangnya ada 5. Jadi gelap ada 5. Dan lampunya, penerangnya ada 5. Kita memiliki mudah-mudahan yang 5 penerang ini, sehingga jalan kehidupan kita di dunia ini insya Allah akan memiliki ketenangan dan kebahagiaan. Apa yang 5 itu? Abu Bakar mengatakan, hubbu dunya zulmatun. Cinta dunia itu merupakan kegelapan. Jadi jangan sampai kita mencintai dunia, karena itu merupakan kegelapan. Wassiraju laha at-taqwa. Dan penerangnya adalah ketakwaan. Jangan sampai dunia ini jauh dari ketakwaan. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kecenderungan manusia itu kepada dunia. Dan Allah sudah mengungkapkan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Bahwa manusia itu dihiasi senang kepada lawan jenis. Perempuan. Kalau perempuan pasti senang kepada laki-laki. Itu fitrahnya. Setelah punya pasangan, wal banin. Mereka akan menginginkan punya keturunan, punya anak. Setelah itu, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Pasti mereka menginginkan harta yang banyak. Apa saja? Emas, perak, wal khairil musawwamah. Kuda pilihan. Dalam bahasa kita sekarang ini adalah kendaraan. Wal an'am, binatang ternak. Wal hars, sawah ladang. Harta yang bergerak dan harta yang tak bergerak. Allah kemudian mengatakan, dzalika mata'ul hayatid dunya. Dan itulah kesenangan dunia. Jadi menurut ayat ini, kalau kita tafakuri, kita tadaburi, manusia itu cenderung kepada dunia. Kita ingin punya pasangan yang baik. Kita ingin punya anak-anak yang baik. Kita ingin punya harta yang berlimpah. Dan kita akan mendapatkan kesenangan dunia. Kemudian Allah di ayat itu mengingatkan kita, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya ada tempat kembali yang baik. Allah memiliki tempat kembali yang baik. Jadi berarti dunia itu bukan tempat kembali yang baik. Bisa jadi dunia memberikan malapetaka untuk kita. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, qul a'unabbi'ukum bi khairi min dzalikum. Katakanlah, inginkah aku tunjukkan, aku kabarkan kepada kamu yang lebih baik dari itu semua. Lebih baik daripada dunia.
Lilladzina taqaw inda rabbihim, buat orang-orang yang bertakwa. Di sisi Tuhan mereka jannat, ada surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga itu. Wa azwajum mutahharah, dan ada istri-istri yang disucikan. Wa ridwanum minallah, dan ada keridhaan Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa inilah dunia. Ada yang lebih baik dari dunia untuk orang yang bertakwa, yaitu surga. Dunia itu kegelapan, tetapi ketika kita memiliki ketakwaan di dunia ini, dan itulah cahaya buat dunia kita. Bisa jadi pasangan hidup kita itu merupakan kegelapan. Tapi kalau kita sandarkan ketakwaan, hiasi pasangan kita dan diri kita dengan ketakwaan, maka itu akan menjadi cahaya buat kita. Dunia menjadi sumber kebahagiaan buat kita. Anak-anak juga bisa jadi itu merupakan kegelapan buat kita. Tapi kalau kita didik anak-anak kita agar memiliki ketakwaan, maka anak itu akan menjadi cahaya buat kita. Harta kita, kedudukan kita, popularitas kita itu merupakan kegelapan. Tetapi kita landasi semuanya dengan ketakwaan, itu akan menjadi cahaya buat kita. Dan kita ingin hidup ini memiliki cahaya agar bisa terus berjalan. Dunia, kata Abu Bakar, merupakan kegelapan, dan cahaya dari kegelapan itu adalah ketakwaan. Jangan pernah kita bosan untuk terus memelihara ketakwaan kita. Jangan pernah kita lelah untuk terus melakukan amal soleh agar kita senantiasa berada dalam ketakwaan. Jika kita sudah memiliki ketakwaan yang sangat baik, maka itu adalah bekal yang paling baik kita di dunia ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kalian berbekal. Sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah ketakwaan. Ketika kita ingin mendapatkan cahaya di dunia ini, maka jadikan ketakwaan menjadi bekal kita untuk meraih kehidupan yang lebih baik di akhirat kelak. Bahkan kalau kita sudah memiliki ketakwaan, kita akan menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Suami yang terbaik adalah suami yang bertakwa. Istri yang paling baik adalah istri yang bertakwa. Bukan yang memiliki jabatan, keilmuan yang tinggi, tapi pasangan hidup yang paling baik adalah pasangan hidup yang memiliki ketakwaan. Anak yang membahagiakan bukan anak yang sukses meraih gelar yang tinggi, ilmu yang banyak, tapi anak yang baik buat kita adalah anak yang memiliki ketakwaan. Di alam barzakh nanti kita hanya akan mendapatkan doa-doa dari anak-anak yang bertakwa. Sedangkan anak yang tidak bertakwa, jangankan mendoakan orang tuanya yang sudah wafat, mendoakan dirinya saja bisa jadi lupa. Anak yang tidak bertakwa tidak akan pernah mengerti ada kehidupan setelah di dunia ini, dan dia akan kembali kepada Allah. Maka dunia merupakan kegelapan dan lampu penerangnya adalah ketakwaan. Yang kedua, wadzanbu dzulmatun. Dosa itu kegelapan. Kita memiliki dosa, kesalahan, itu adalah kegelapan. Dan tidak ada orang yang selamat dari dosa. Disengaja ataupun tidak, disadari atau tidak, manusia pasti pernah melakukan dosa. Wassirajulaha ataubah, dan penerangnya adalah tobat. Maka begitu kita bertobat kepada Allah dari segenap dosa dan kesalahan kita, kita akan mendapatkan cahaya dalam hidup kita. Allah sangat bahagia kepada orang-orang yang tobat. Karena orang tobat itu, ia kembali ke pangkuan Allah. Allah sangat bahagia kepada orang-orang yang tobat. Karena orang yang tobat itu adalah orang yang mengerti bahwa dirinya melakukan kesalahan dan kembali kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang
yang senantiasa bertobat. Dosa kita itu adalah kegelapan dan cahayanya adalah tobat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti anak Adam itu melakukan dosa. Dan yang paling baik di antara yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an telah memberikan bimbingan kepada kita agar kita senantiasa mampu bertobat dengan taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang semurni-murninya. Pertama, kita menyesali. Kita istighfar kepada Allah. Kita menyesal terhadap perbuatan yang pernah kita lakukan. Setelah menyesal, kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kita berjanji untuk tidak melakukan dosa yang sama. Karena kita yakin, Rasulullah sudah mengatakan, seorang muslim tidak akan masuk lubang 2 kali dalam lubang yang sama. Setelah itu, kita mengisi hidup kita dengan amal soleh. Dan jangan sampai kita melakukan tobat ketika nyawa ajal sudah ada di tenggorokan kita. Dan jangan sampai kita tobat ketika matahari sudah ada di sebelah barat. Tobat dengan taubatan nasuha itu merupakan cahaya buat kehidupan kita. Dosa itu kegelapan dan lampu penerangnya adalah tobat. Orang-orang yang tobat adalah orang-orang yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang tobat. Kemudian yang ketiga, yang merupakan kegelapan menurut Abu Bakar adalah wal qabru zulmatun. Dan kubur itu merupakan kegelapan. Kubur tidak ada yang memberikan ketenangan. Kubur menyisakan sesuatu yang paling memberikan penderitaan buat manusia. Abu Bakar kemudian mengatakan, wassirajulahu, dan lampu penerangnya adalah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan cahaya dalam kuburnya. Dia meyakini Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, Islam sebagai agamanya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di alam kuburnya. Dan kita meyakini kematian akan datang, kematian akan tiba. Dan yang membuat kita bahagia itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis riwayat Muslim sudah kita mohon maaf riwayat Al-Hakim ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan dan kita sudah tahu semua. Atau kama qala Rasulullah, siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan manusia yang paling bahagia dengan syafaat Rasulullah di akhirat adalah orang yang berkata la ilaha illallah secara ikhlas, lahir dari hati dan jiwanya. Demikian sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keimanan kita kepada Allah menjadi keimanan yang paling tinggi dan kecintaan kita kepada Rasulullah menjadi akhlak kita dalam sehari-hari. Sebab iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan lampu penerang yang membuat kita bahagia saat kita berada di alam barzah. Itulah lampu penerang yang akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan kita. Itulah lampu penerang yang akan mempertemukan kita dengan kebahagiaan yang tidak akan pernah berujung. Nah itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya wal akhiratu dzulmatun, dan akhirat menjadi sebuah kegelapan. Wassirajulaha al-amalus shalih, dan lampu penerangnya adalah amal soleh.
Orang-orang yang tidak punya amal soleh di dunia ini, maka akhiratnya akan menjadi kegelapan. Akhirat gelap, tidak memberikan ketenangan. Tetapi cahayanya adalah amal soleh. Berarti kita jangan pernah lupa untuk terus semangat beramal soleh. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Peliharalah diri kalian dari azab yang terjadi pada hari yang pada saat itu kalian semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan oleh Allah dengan sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya. Sedang mereka sedikit pun tidak akan pernah dizolimi, tidak akan pernah dirugikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 281. Akhirat akan menjadi cahaya buat kita kalau kita isi hidup ini dengan amal soleh. Maka jangan pernah kita bosan untuk terus melakukan amal soleh. Melakukan ibadah, baik ibadah yang berkaitan dengan lisan kita, ibadah yang berkaitan dengan hati kita, atau ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh kita. Hati kita fokuskan kepada Allah. Lisan kita mengeluarkan sesuatu yang baik. Dan anggota badan kita memberikan ketenangan dengan kita melakukan amal soleh. Jangan pernah kita meremehkan dan merendahkan amal soleh. Karena sedikit pun orang yang melakukan amal soleh, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Amal soleh yang kita lakukan pasti akan memberikan ketenangan. Amal soleh yang kita tinggalkan pasti akan memberikan keburukan buat kita. Maka jangan pernah kita lupa, jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita sendiri melakukan amal soleh. Berjamaahlah. Dan itu merupakan semangat kita untuk melanggengkan amal soleh dalam hidup kita. Suami yang memberikan kehidupan buat istri, itu adalah amal soleh. Istri yang menyiapkan, melayani suami, itulah amal soleh. Orang tua yang mampu untuk terus memberikan kebaikan buat anak tanpa bosan, tanpa lelah. Itulah amal soleh. Dan anak yang senantiasa memperhatikan orang tua, kebutuhannya. Itu adalah amal soleh. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin talqin. Kata Rasulullah, jangan kamu meremehkan sebuah kebaikan. Engkau bertemu dengan saudaramu dengan muka yang berseri-seri, itu termasuk sedekah. Kita senyum, itu berpahala. Kalau kita lihat dalam salah satu hadis, dulu di zaman Rasulullah, sahabat-sahabat yang mendapatkan kemiskinan, ya mohon maaf, sahabat-sahabat yang hidupnya kurang beruntung, barangkali kalau kita bisa mengatakan seperti itu mengeluh kepada Rasulullah. Zahaba ahlud duthur bil ujur, kata mereka. Orang-orang kaya itu, ya Rasulullah, mendapatkan pahala lebih dulu daripada kita. Orang-orang kaya itu lebih mudah mendapatkan pahala daripada kita, orang-orang miskin. Mereka sholat, kita sholat. Kita saum, mereka saum. Tapi begitu sedekah, kita tidak bisa sedekah. Sedang mereka bisa sedekah. Ini bedanya kita dengan mereka. Jadi orang-orang kaya pasti lebih cepat mendapatkan amal soleh, sedekah daripada kita. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kenapa kamu mengatakan seperti itu? Bukankah apa yang kamu lakukan itu merupakan sedekah? Takbir itu sedekah. Tahmid itu sedekah. Tahlil itu sedekah. Bahkan seseorang yang mendatangi istrinya untuk melampiaskan syahwat kepada istrinya, itu adalah sedekah. Kemudian sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah seorang suami yang melampiaskan seksualnya kepada istrinya itu merupakan sedekah? Apakah itu berpahala di hadapan Allah, ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab dengan balik bertanya, bagaimana kalau seseorang yang mendatangi wanita yang tidak halal buat dia, apa dia mendapatkan siksa? Pasti
dia disiksa Allah karena dia berdosa. Begitu juga seorang suami yang melampiaskan syahwat seksualnya untuk istrinya, itu adalah sedekah. Itu adalah amal soleh. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa amal soleh itu sangat bervariasi. Maka jangan pernah kita meremehkan amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan itu sangat variatif. Senyum itu amal soleh. Membantu tetangga amal soleh. Mengantarkan istri ke pasar amal soleh. Melayani suami di meja makan itu adalah amal soleh. Memandang istri amal soleh. Memandang suami itu amal soleh. Sholat malam itu amal soleh. Dan kita sedekah juga amal soleh. Jadi sangat variatif amal soleh itu. Dan amal soleh itu merupakan cahaya kita nanti di akhirat. Ketika kita memiliki amal soleh yang banyak, insya Allah, kata Abu Bakar, akhirat kita akan mendapatkan cahaya. Dan jangan pernah kita meremehkan amal soleh. Di ayat tadi saya ungkapkan, wahum la yudlamun. Dan sedikit pun mereka tidak akan pernah dizolimi manusia itu. Sedikit pun amal soleh yang dilakukannya, itu merupakan kebahagiaan. Masih ingat dengan seorang yang banyak dosanya, mohon maaf, di dalam hadis Bukhari diceritakan seorang pelacur. Kita tahu betapa banyak dosanya. Kemudian dia masuk ke satu tempat, udara sangat panas, dia haus, kemudian mengambil air. Ketika dia mau minum, ada seekor anjing yang kehausan. Kemudian dia ngambil air untuk anjing itu. Bayangkan, seorang yang banyak dosanya. Yang ditolong pun mohon maaf, binatang yang sangat tidak disukai. Ya, tapi ternyata itulah yang menyebabkan dia masuk surga. Seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, ini memberikan isyarat buat kita semua, jangan meremehkan amal soleh. Dan jangan kita memandang negatif kepada orang. Sebab bisa jadi di akhir hayatnya orang itu akan mendapatkan amal soleh yang lebih baik daripada amal yang kita kerjakan. Kemudian yang terakhir, kata Abu Bakar, was-siratu dzulmatun. Dan sirat itu adalah kegelapan. Was-siraju lahu al-yaqin. Dan lampu penerangnya adalah keyakinan. Sirat, jembatan yang Allah bentangkan di akhirat itu adalah kegelapan kita. Dan penerangnya adalah keyakinan kita. Kita yakin kita akan berjalan di jembatan itu. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selamat. Hadis dari Muslim, ya. Rasulullah pernah mengatakan, kemudian dipasanglah sebuah sirat di atas punggung dua tepi jahanam. Kata Rasulullah, aku dan umatku lah yang pertama kali menyeberangnya. Tidak ada seorang pun yang berbicara pada hari itu, melainkan para Rasul. Sedang ucapan para Rasul hanya satu. Allahumma salim, kata Rasulullah. Ya Allah, selamatkanlah. Dan di neraka jahanam itu, kata Rasulullah, ada beberapa pengait. Seperti duri dari pohon sa'dan. Hanya saja tidak ada yang dapat mengetahui kadar besarnya. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Pengait-pengait itulah yang akan menyambar orang-orang sesuai dengan amal-amalnya. Kalau kita memiliki keyakinan bahwa jembatan itu, sirat itu ada, maka kita akan mempersiapkan diri agar selamat menyeberang di jembatan itu. As-sirat di akhirat. Ada al-haud, ada telaga, ada mahsyar. Kita dikumpulkan dan semuanya akan memberikan ketenangan buat kita manakala kita memiliki keyakinan yang paripurna bahwa hari akhir itu ada, pembalasan itu ada. Semua amal akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik buruknya itu akan kembali kepada manusia. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya. Cahaya di atas cahaya. Nur ala nur. Cahaya Allah yang Allah berikan buat kita. Sekali lagi, itulah 5 cahaya dalam kehidupan kita. Allah memberikannya kepada kita dan mudah-mudahan kita bisa meraihnya. Hubbud dunya dzulmatun. Cinta dunia itu kegelapan. Wassiraju laha at-taqwa.
dan lampu penerangnya adalah ketakwaan. Wadzanbu dzulmatun, dosa itu kegelapan. Wassiraju laha at-taubah, dan lampunya adalah tobat. Wal qabru dzulmatun, kuburan itu merupakan kegelapan. Wassiraju lahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dan lampu penerangnya adalah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wal akhiratu dzulmatun, akhirat akan menjadi kegelapan. Wassiraju laha al-amalus salih, dan lampu penerangnya adalah amal soleh. Wassiratu dzulmatun, dan sirat merupakan kegelapan. Wassiraju lahu al-yakin, dan lampunya adalah keyakinan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjalan di dunia ini dengan penuh ketenangan. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan ketemu dengan cahaya-cahaya yang memberikan kedamaian buat kita. Jangan pernah kita dilalaikan oleh dunia. Jangan pernah kita dininak-bobokan oleh dunia. Dan jangan pernah gara-gara dunia ini kemudian kita jauh dari Allah. Gara-gara dunia ini sampai kita lupa pada kehidupan kita di akhirat kelak. Kampung abadi. Kampung yang akan kita singgahi dan kita akan menatap di sana. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah, tempatnya di surga, adalah orang-orang yang berakhlak baik. Kita miliki akhlak yang baik. Kita miliki peringai yang baik, budi pekerti yang baik. Kita insya Allah akan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang benar, yang baik, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kata-kata yang salah, itu asli dari kelalaian saya. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan pencerahan buat kita. Kita bisa meraih 5 cahaya dalam kehidupan kita. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.